selamat datang kembali di Discipleship Journey. Kalian luar biasa sudah menyelesaikan bab 2. Sekarang kita akan masuk ke bab 3 tentang keindahan relawan bersama Pastor Abraham Yuwono dari IFGF Manado. Sekali lagi, untuk saudara yang belum memiliki materi kelas serve ini, saudara dapat meminta materi ini kepada leaders di tempat masing-masing. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan kelas serve dengan bab yang ketiga, indahnya menjadi seorang relawan. Keindahan relawan, volunteer. Dan baik, sebelum kita akan masuk di dalam pembahasan, mari kita akan mengawali di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau secara khusus bagi kami yang ikut di dalam kelas serve, kesetiaan dari anak-anak-Mu. Dan hari ini kami akan belajar di bab ketiga, keindahan relawan. Tuhan berikan hikmat, berikan pengertian, sehingga apa yang kami dengar boleh menjadi berkat, bekal secara khusus bagi pelayanan hari ini maupun di masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Kami siap untuk mendengar pengajaran hari ini. Yang siap mendengar pengajaran, katakan amin bersama-sama. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang indahnya seorang relawan. Bagi jemaat yang sudah melayani, ya bahkan sudah ikut kelas camp, gereja ini membuka satu kesempatan untuk kalian boleh melayani. Ada banyak pelayanan, ya. Saudara bisa melayani di dalam usher, greeters. Demikian juga The Box, saudara yang senang IT, senang komputer, senang ya seperti itu bisa dikembangkan apa yang talenta yang sudah Tuhan berikan. Ya, saya percaya setiap orang diberikan talenta. Saudara yang senang main musik, ya nyanyi, saudara sebagai WL, sebagai singer. Demikian juga mungkin saudara yang diberkati oleh Tuhan dengan mobil, saudara juga bisa melakukan pelayanan penjemputan, ya, atau istilahnya kalau dulu kita di Manado ada pelayanan bus ministry, pelayanan dengan bus, ya, dengan mobil, jemput orang-orang yang ya memang perlu dijemput, gitu ya. Itu satu pelayanan yang baik, melayani di kafe dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 7 dikatakan Tuhan memberikan ada banyak karunia kepada jemaat yang berlain-lainan menurut kasih karunia Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan jika engkau melayani, mari kita melayani. Nah inilah kita harus menjadi volunteer. Mari kita melayani apa adanya. Melayani dengan talenta yang Tuhan berikan. Bukan karena kita melayani ada apanya, itu beda. Ya, jadi melayani apa adanya dengan karunia yang Tuhan berikan, bukan melayani karena ada apanya, ada PK-nya, gitu ya, ada imbalannya, gitu. Ada love give-nya, begitu ya. Nah, bukan itu. Saya akan mengawali, ya, saya tertarik ada perkataan mantan presiden Amerika, ya, almarhum John F. Kennedy. Dan ini spiritnya harus ditangkap. Dia pernah berkata demikian. Jangan engkau bertanya kepada negaramu apa yang dapat negaramu berikan kepadamu. Tapi coba tanya pada dirimu. Apa yang dapat engkau berikan kepada negaramu, Pak? Ini spirit ini, ya, harus ditangkap bagi semua volunteer, relawan. Yaitu saudara jangan bertanya, gereja dapat apa? Berikan kepada saya. Apa yang dapat gereja berikan kepada saya? Ya, gereja bisa ngasih imbalan nggak? Gereja bisa ngasih PK nggak? Persembahan kasih. Gereja bisa nggak ngasih love gift ke saya? Tapi justru kita bertanya, apa yang dapat saya berikan untuk gereja? Nah, itu yang luar biasa. Ini yang harus kita pelajari. Hari ini yang harus kita pelajari. Saudara, ya, mungkin saudara bekerja, saudara memberikan diri saudara untuk melayani Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Ya, demikian juga mungkin yang belum bekerja tidak menjadi halangan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, ya, kerelaan hati, saudara juga bisa melayani Tuhan. Nah, hari ini saudara ada 4 hal
yang akan kita pelajari, yaitu dasar. Dasarnya itu apa? Dasar seorang volunteer itu apa? Yang kedua, hati. Hati orang volunteer itu yang bagaimana? Lalu sikap seorang relawan itu seperti apa? Dan yang keempat, manfaat, faedah, ya, untungnya kalau kita menjadi volunteer. Baik, kita akan baca dulu ya sebuah ayat, dan nanti saya akan dibantu oleh teman kita yang akan membantu membaca, yaitu Matius 10 ayat yang ke-8. Ya, silakan dibaca. Matius 10 ayat 8, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Ayat ini berkata, kamu sudah memperoleh dengan cuma-cuma. Kita itu diberikan ya karunia oleh kasih karunia Tuhan. Ya, diberikan secara gratis. Nah, kita juga dikatakan ayat ini mengajar berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, inilah volunteer. Inilah yang namanya relawan, rela hati. Nah, kita akan lihat, saudara, hari ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yaitu tentang yang pertama, dasar seorang relawan. Itu seperti apa? Yang kedua, hati seorang volunteer itu bagaimana? Yang ketiga, sikap seorang relawan itu bagaimana? Dan yang keempat adalah manfaat, keuntungan, faedah orang yang ikut melayani Tuhan. Yang pertama, dasar seorang relawan adalah salib. Ya, salib. Ini berbicara tentang apa? Tentang kerelaan. Saudara lihat ya di dalam buku, mari kita isi. Pertama, kerelaan dalam pelayanan didasari oleh tulis karya Yesus di kayu salib. Coba silahkan baca di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, ayat ini menjelaskan tentang kerelaan. Dikatakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Rela merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi dasar seorang yang akan melayani Tuhan, seorang volunteer, itu punya kerelaan hati. Tanpa paksaan. Pengertian bahwa Tuhan itu memberikan kita kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma tadi dikatakan. Itu sebabnya kita juga mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan dengan kerelaan, dengan cuma-cuma. Ayat lagi kalau kita lihat di dalam Yohanes 18 ayatnya yang ke-36 sampai ke-37. Silakan dibaca. Yohanes 18 ayat 36 sampai 37, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin. Kalau kita lihat di dalam kisah ini, Tuhan Yesus itu adalah raja. Ya, sebagai manusia memang Tuhan adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Waktu disalib, Tuhan itu sebetulnya bisa memerintahkan malaikatnya atau melawan gitu. Itu bisa. Tapi dia rela, saudara, rela mati untuk menebus dosa umat manusia, saya dan saudara. Nah, ini kerelaan ini yang harus digarisbawahi. Saya ingin menekankan bahwa dalam kerelaannya Tuhan memberikan dirinya untuk mati bagi seluruh umat manusia. Spirit ini, kerelaan, harus menjadi dasar bagi seorang volunteer. Bukan karena paksaan, tapi dengan rela hati, dengan apa akan ku balas, ya, segala kebaikannya. Itu kita harus rela.
Kita sadari Tuhan ini baik ya. Tuhan itu luar biasa. Dengan apa bisa ku balas? Orang itu bisa nggak balas kebaikan Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Apa yang kita lakukan itu tidak sebanding, tidak sekupu hitamnya Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanya kita melayani Tuhan. Ya, mengangkat piala keselamatan luar biasa. Dan kita melayani Tuhan. Jadi itulah yang pertama, dasarnya setiap orang harus punya kerelaan. Yang kedua, dasarnya adalah apa? Kita lihat contoh Tuhan Yesus ya tentang kerelaan. Nomor 2, Yesus rela titik-titik, saudara tulis, saudara isi. Mengosongkan diri dengan membatasi ketuhanannya. Yuk kita baca Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, mengosongkan diri itu di dalam bahasa Inggris juga ditulis dengan kata no reputation. Jadi tidak mempertahankan reputasinya. Ini berbicara tentang kerelaan. Kita juga begitu, rela itu kita mau mengosongkan diri. Bukan, kita tidak mempertahankan reputasi kita. Mungkin saudara seorang bisnismen, mungkin saudara pejabat, mungkin saudara punya pangkat yang baik di dalam pekerjaan. Tapi karena rela sebagai volunteer, sebagai orang yang sebagai greeter, usher, mungkin orang yang ngecek dulu di kamar mandi, saudara ya, di gereja ini beres enggak? Dia ngecek tentang kebersihan, mungkin dia ngecek di parkir. Kita di sini punya parkir ministry, saudara. Orang-orang yang melayani di parkiran, itu mereka pekerjaannya sehari-hari luar biasa. Saudara, ada yang pejabat di pemerintahan, kepala dinas, ada yang pengusaha. Tapi dia rela mengosongkan dirinya. No reputasi, tidak mempertahankan reputasinya di dalam melayani. Nah, demikian juga itu menjadi dasar. Dasar yang pertama adalah kerelaan. Contohnya Tuhan Yesus sendiri ya, dia mau disalib, bahkan yang kedua kita belajar, Tuhan mengosongkan dirinya. Kita lihat satu ayat lagi di dalam Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Silakan dibaca. Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, ini kerelaan untuk mengosongkan dirinya. Ya, sekali lagi ya, Tuhan yang 100%, Yesus Kristus 100% manusia, 100% Tuhan. Dari sisi manusianya, ngomong kepada Bapaknya, kalau bisa dilalukan. Kalau bisa manusianya jangan disalib. Kalau bisa jangan dimatikan. Ya, jangan. Tapi rela demi menebus dosa manusia. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku yang jadi. Ini bentuk kerelaan yang sangat luar biasa. Nah, jadi kita para volunteer yang melayani Tuhan harus mempunyai dasar yang pertama, yaitu tentang kerelaan. Ya, itu intinya, dasar. Yang kedua, hati seorang relawan. Hati seorang relawan itu apa? Mari kita lihat. Relawan berbicara mengenai titik-titik, mengenai hati. Tulis, mengenai hati. Sekali lagi. Orang melayani harus dengan hati, ya. Contoh kita melihat, ini contoh tentang Marta dan Maria. Coba bisa dibaca Marta dan Maria di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 40.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya, dari kisah ini kita juga belajar tentang Marta. Marta ini ya baik. Marta itu, dia masak itu karena untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, baik juga untuk Tuhan. Tapi di kemudian beberapa jam ke depannya, saudara ya, berubah. Ini yang ingin saya katakan. Marta lupa akan alasan ia menjamu dan bahkan menegur orang yang sedang ia jamu. Tujuan dari persiapan yang Marta kerjakan berubah dari untuk Yesus menjadi untuk apa yang sedang dikerjakannya. Nah, ini saya ingin, saudara, menekankan ya di dalam poin ini. Hati. Banyak kadang-kadang orang senang melayani, hatinya senang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia tidak melayani Tuhan secara pribadi. Banyak orang sibuk di dalam pelayanan, ya, pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi dia sendiri tidak sibuk dengan Tuhan secara pribadi. Nah, ini harus bisa dibedakan. Ada orang istilahnya demen atau bahasa sekarang ya, gila dalam tanda petik, gila dalam tanda petik. Gila dengan pelayanan, tapi tidak gila dengan hadiratnya. Senang di dalam pelayanan. Tapi dengan Tuhan secara pribadi, dia tidak pernah ada hubungan. Nah, ini saya ingin menekankan kepada saudara. Saudara harus punya pelayanan baik. Tapi saudara jangan pernah melupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi jangan seperti Marta tadi. Marta itu saya yakin pasti dia itu masak karena dia cinta Tuhan. Tapi akhirnya bergeser, dia hanya menekankan kepada pekerjaannya masaknya itu, saudara. Nah, demikian juga saudara melayani jadi volunteer. Saya percaya karena saudara cinta Tuhan, gitu ya. Tapi akhirnya jangan bergeser, fokusnya kepada pelayanan, dan saudara lupa berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara aktif pelayanan, tapi saudara nggak pernah doa secara pribadi. Saudara senang melayani, tapi saudara nggak pernah punya saat teduh. Baca firman, nggak pernah, saudara. Nah ini, jangan sampai itu jadi meleset, ya, menceng, jadi miss, salah. Seperti Marta akhirnya. Nah kita harus tahu tujuan kita, semua karena Tuhan. Amin. Yang kedua, kita belajar tentang apa? Bukan hanya hati, tapi yang kedua, relawan terwujud oleh titik-titik, saudara isi. Kasih. Pelayanan kita harus digerakkan oleh kasih. Coba kita baca ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayat berapa? 19 ya. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi. Tadi saya katakan, pelayanan kita harus digerakkan oleh kasih. Kasih ya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada gereja lokal kita. Itu sebabnya kita memberikan kehidupan kita, memberikan tenaga kita, memberikan pikiran kita, memberikan karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma tadi, ya, diberikan untuk pekerjaan pelayanan. Ini artinya kasih. Ya. Ayat lagi kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 berbunyi, 1 Yohanes 4 ayat 7-8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Saya ingin menekankan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Tuhan sudah memberikan kasih kepada kita, dan kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja lokal. Saudara harus yakin
bahwa saudara ditempatkan di gereja ini. Ini harus ada satu keyakinan dulu, bahwa saudara ditempatkan Tuhan di sini. Kalau saudara punya keyakinan yang kuat seperti itu, saudara akan mempunyai kasih di dalam melayani. Saudara akan teguh, saudara akan kuat. Apapun tantangannya akan dihadapi, karena saudara yakin memang Tuhan menempatkan saya ada di gereja ini, di IFGF, di setiap kota ya yang ada. Itulah saudara yang kedua ya, tadi kita boleh belajar, yaitu yang kedua tadi hati seorang relawan, bahwa relawan ini berbicara mengenai hati, dan yang kedua relawan berbicara tentang kasih. Kasih Allah di dalam Anda lah yang akan menjamah orang-orang di sekitar Anda. Oke, sekarang yang ketiga, sikap seorang relawan. Apa itu sikap seorang relawan? Yang pertama, saudara tulis titik-titik di dalam kemuliaannya. Rendah hati, ya, yaitu rendah hati. Saudara bisa lihat teladan Yesus di dalam kelahirannya, di dalam kehidupannya, di dalam kematiannya. Kerendahan hati, saudara, itu tidak didasarkan, oh karena dia sepatunya murah, oh kerendahan hati, kaosnya murah. Bukan dilihat dari situ, saudara. Bukan. Tapi saya ingin menggarisbawahi, namun didasarkan oleh kesadaran akan ketergantungan terhadap kuasanya yang ada di dalam Anda dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang ia kehendaki. Kerendahan hati itu ketergantungan kita kepada Tuhan. Segala yang bisa kita lakukan, pelayanan kita, itu semuanya digerakkan bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh rohmu, ya, kata firman. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melayani, saudara bisa main musik, itu bukan karena kepintaran saudara. Saudara kalau bisa melayani semua banyak aspek, itu bukan karena kekuatan kehebatan saudara, tetapi itu karena ketergantungan kita terhadap Tuhan, terhadap Roh Kudus yang melakukan hal-hal yang indah di dalam kehidupan kita. Saudara nanti bisa baca di dalam ayat-ayat ini, ya. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-11. Coba dibaca. 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Kembali saudara, terus ada ayat lagi. Coba kita baca 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, dengan kerelaan ini kita menyadari jangan pernah merasa bahwa diri kita yang paling hebat, ya, dan meninggikan diri. Semua itu karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memakai kita, ya kita ini tidak ada apa-apanya, ya. Lalu ayat berikutnya Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Filipi 2 ayat 2 sampai 3, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya ingin menggarisbawahi, mari kita dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau hal ini kita terapkan, aman, komunitas kita itu aman, pelayanan kita itu aman. Tapi kalau kita sudah merasa diri kita lebih hebat, ya, itu yang jadi problem. Jadi akar permasalahannya di situ. Tapi mari kita belajar untuk saling merendahkan diri, ya. Jangan merasa oh saya hebat, itu saya hebat, udah. Saudara sedang meng-create konflik di dalam komunitasmu, di dalam pelayananmu. Tapi mari kita saling melihat, kamu hebat, semuanya saling menopang. Pelayanan tim, ya, ini harus dikembangkan.
Yang kedua, saudara, apa itu yang harus dibangun? Yaitu adalah tentang titik-titik terhadap sesama. Saudara tulis kepedulian, ya, kepedulian bersama. Kita harus peduli. Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Coba baca. Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, kepedulian ini juga harus dibangun, ya. Harus dibangun di dalam kehidupan volunteer. Saudara, jangan acuh. Ya, saudara melayani di gereja tapi acuh aja terhadap jemaat. Saya menghimbau pemain musik, kalau sudah selesai, turunlah bersama-sama dengan jemaat. Ya, sebelum main musik, ya. Jangan hanya ngumpul di ruang gitu sendiri. Jangan. Coba berbaur. Begitu masuk, salaman, ya, selamat pagi, happy Sunday, dan sebagainya, yuk minum. Ini harus berbaur. Jangan eksklusif, ngumpul sendiri, gitu ya, tertawa-tertawa sendiri. Begitu, saudara. Saudara harus menyatu. Kadang-kadang orang datang di gereja itu kesan pertama ya, bagi jiwa baru itu sangat penting. Gerejanya ini acuh enggak? Atau gerejanya itu hangat? Gerejanya itu friendly. Ya, ramah ya, disambut. Itu senang. Demikian juga yang pelayanan di The Box. Ya, begitu masuk ketemu bisa salaman. Peduli, jangan acuh, ya. Jangan kita ngumpul sendiri, dan ini yang harus dikembangkan dalam kehidupan para volunteer. Harus punya kepedulian, ya. Yang ketiga adalah apa? Kesetiaan. Titik-titik dalam pekerjaan dan pelayanan, kesetiaan. Kalau kita lihat, saudara, maka yang tadi saya katakan, sikap seorang volunteer itu harus punya kesetiaan. Kalau kita baca di dalam Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan dalam diri seseorang itu adalah kesetiaannya. Saudara harus punya kesetiaan. Makanya tadi saya katakan, saudara yakin nggak bahwa Tuhan itu menempatkan kita ada di IFGF? Yakin dulu bahwa Tuhan membawa saudara di gereja ini. Begitu saudara yakin, saudara dilatih, saudara ditegur, saudara dibentuk, saudara diajar. Setelah itu, saudara bisa mengajar, saudara bisa melibatkan diri di dalam pelayanan sebagai para relawan, para volunteer. Ya, jadi itu yang harus dibangun di dalam kehidupan kita, kesetiaan. Banyak orang menyebut dirinya baik, Amsal 20 ayat yang ke-6. Tapi siapa orang yang menemukan orang yang setia? Ya, jadi kalau Tuhan itu sudah menempatkan saudara, ayo saudara belajar untuk setia. Jadi jangan melayani berdasarkan mood. Ya. Aduh, saya lagi nggak mood. Oh, nggak boleh begitu, saudara. Saudara harus benar-benar setia. Kalau memang sudah ditentukan, saudara belajar untuk bisa menguasai diri, dan pelayanan kita jangan didasarkan mood. Aduh, lagi nggak mood, saudara. Tapi harus didasarkan atas kesetiaan. Ya, itu sikap yang harus dibangun. Keempat, saya tambahkan ya, sikap ya, saya tambahkan. Kita harus juga suka dengan hadiratnya. Suka hadiratnya. Tadi saya katakan, kadang-kadang kita itu seneng cuman di dalam pelayanan, tapi nggak seneng, saudara, di dalam hadiratnya. Itu sangat berbahaya. Saya masih ingat ya, saudara ya, 26 tahun yang lalu, itu pada waktu saya ada di sini, keadaan gereja, keadaan persekutuan, pada umumnya saya perhatikan, kalau sudah melayani musik gitu ya, melayani nyanyi itu, khotbah, itu para pemain musik keluar terus nyantai, ya. Dulu kalau di hotel gitu ya, duduk di lobi, makan, tiduran, itu saya perhatikan. 26 tahun yang lalu saya mulai pelan-pelan ngajari, nggak boleh. Sikapmu itu nggak boleh begitu.
Kamu nanti begitu saya khotbah, lari tiba-tiba. Gak nyambung, rohnya ini gak nyambung. Apa yang saya khotbahkan, terus kita mau nyanyi, mau altar call, itu gak nyambung, karena kamu gak mengikuti. Saya kasih contoh, saya katakan gini, waktu kamu nyanyi, saya kan yang khotbah. Saya ikut nyanyi, saya ikut nyanyi. Saya tidak punya pemikiran, saya kan belum khotbah. Saya mau ngopi dulu. Nanti setelah mau khotbah saya baru mau masuk terus pelayanan. Tidak. Dari dalam sejak mereka nyanyi, saya ikut nyanyi. Demikian juga saat saya berdiri dengar firman, kamu dengar firman. Bukan untuk istirahat. Ya. Dulu saya katakan, waktu saya masih remaja, saya sudah aktif dalam pelayanan. Ini ada orang-orang begitu pendetanya khotbah, keluar. Lebih parah ya saudara ya, lebih parah ya. Ngerokok dulu. Ngerokok. Kenapa ngerokok? Kenapa ngerokok? Aduh, pahit. Jadi pendetanya khotbah. Waduh, ini parah ini saudara. Saya pernah melihat sendiri seminar ini yang disebut hamba Tuhan, selesai seminar. Begitu selesai seminar, masuk di kamar mandi, saudara masuk di WC, 5 menit keluar. Begitu keluar, ada jemaat staf kita mau masuk. Dia ngomong sama saya, Pak, bau rokok. Ini nggak bisa begini, saudara. Nggak bisa gini, volunteer nggak boleh begitu, saudara ya. Kita harus benar-benar kasih sama Tuhan. Jangan cuma pelayanan, jangan sampai saudara kalau di jadwal saja, ya ada jadwal saudara melayani. Nggak ada jadwal, saudara nggak datang gereja. Ya, ada jadwal ya ikut doa, nggak ada jadwal ya nggak mau saya ikut doa. Ini nggak boleh begitu, saudara. Saudara jangan hanya cuma menyenangi, menyukai pelayanan, tapi jauh lebih itu saudara harus mencintai Tuhan secara pribadi. Hadiratnya yang harus dikasihi. Ya. Terus saudara mari kita lihat yang terakhir, manfaat bagi relawan, yaitu yang pertama adalah kesehatan tulis. Titik-titik kesehatan fisik, emosional, dan mental. Dalam penelitian yang berlangsung 12 bulan, disebutkan bahwa 76% responden merasa lebih sehat dibanding sebelumnya. 94% memiliki perasaan yang lebih stabil dan menyenangkan dibanding sebelumnya. Nah, makanya saudara ikut jadi volunteer. Ya saudara ya, membuat sehat. Badan kita sehat, emosional kita sehat, mental kita sehat. Sehingga tidak ada problem dengan kesehatan mental kita. Melayani Tuhan. Yang kedua, manfaatnya apa? Mengurangi titik-titik tulis, mengurangi stres. Dikatakan pelayanan sukarela dapat mengurangi tingkat stres yang akan membuat relawan menjadi lebih damai dan tenang. 78% responden menyatakan bahwa setelah menjadi relawan volunteer, tingkat stres mereka menurun. Ayo saudara, harus jadi relawan. Supaya nggak stres, saudara. Karena saudara senang berbahagia karena melayani orang. Saudara itu gak berbahagia ya. Kalau saudara cuma berbahagianya main game, main itu cuma berapa jam. Tapi kalau saudara melayani orang, nah itu bahagia sekali. Melayani orang itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Saya kalau melayani, dibilang capek nggak capek, gitu, capek. Tapi saya harus mengatasi dan saya melayani. Selesai khotbah, rasanya senang, rasanya bahagia. Jadi benar orang yang melayani itu akan bahagia, mengurangi stres. Ya. Baik, yang terakhir 3, manfaatnya meningkatkan titik-titik. Saudara, apa isi? Meningkatkan apa? Kualitas hidup. Ya, dikatakan tulisan ini, saudara, berikut ini adalah beberapa manfaat bagi relawan. Coba dibacakan. Bacakan manfaat bagi para relawan. Pertama, bertemu dengan teman-teman baru. Kedua, melakukan sesuatu yang berbeda dari rutinitas. Ketiga, berbagi keahlian dengan orang lain. Keempat, mengasah bakat dan talenta yang Allah percayakan. Kelima, belajar untuk bekerja sama dalam sebuah tim.
Keenam, mendapatkan tantangan-tantangan baru. Ketujuh, terus memiliki kemajuan dan tidak hidup itu-itu saja. Kedelapan, menyibukkan diri jika tidak ada aktivitas sebelumnya. Kesembilan, tempat melatih kepemimpinan. Kesepuluh, merasa dikasihi, dibutuhkan, dan Ya, diperhitungkan. ini kalau boleh saya singkatkan, pentingnya relationship, hubungan. Jadi saudara berhubungan, ini penting. Pemain musik ya, karena saya dulu pemain musik. Saudara pemain musik itu yang penting itu relasinya. Baku masuk. Nggak bisa orang pinter main keyboard, gitar, bass, drum dikumpulkan. Ayo main, terus jago. Nggak. Kalau dia nggak baku masuk, nggak bisa. Tapi kalau orang itu relasinya baik, dia akan menghasilkan sebuah permainan yang excellent. Nah, maka dari itu saudara dikatakan, volunteer ini manfaatnya meningkatkan kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita ini akan baik, karena bergaul dengan orang, diasah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sehingga kualitas hidup kita terbentuk. Baik, inilah yang kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari boleh menjadi dasar berkat untuk saudara menjadi seorang volunteer. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan menutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus yang akan menerjemahkan di dalam setiap kehidupan kami semua, sehingga apa yang kami dengar boleh bermanfaat, boleh kami tangkap, boleh diterjemahkan oleh Roh Kudus dengan baik, sehingga kami siap untuk menjadi volunteer, relawan, melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, saudara, kita sudah mengakhiri. Tuhan memberkati kita semua.